Ini ada pertanyaan lagi dari audien di YouTube. Dok, bahas hipertiroid dong. Ya, baik. Ya, hipertiroid itu sebenarnya bagian dari penyakit dalam di bidang endokrin ya, tapi coba tidak apa saya akan sedikit mengulas sedikit saja tentang hipertiroid ya. Jadi hipertiroid, hiper itu berlebihan, tiroid itu hormon tiroksin. Jadi dalam tubuh kita itu ada hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid kita yang ada di leher sini gitu ya. Nah, kelenjar tiroid ini akan memproduksi hormon tiroksin dan fungsi hormon tiroksin adalah mengatur metabolisme tubuh kita, terutama yang paling utama itu gitu. Jadi bagaimana tubuh kita bisa bekerja, bisa memasak zat-zat tertentu dirubah menjadi tenaga sebenarnya dari hormon tiroksin ini gitu. Tetapi jika dalam kondisi normal maka tidak ada masalah. Tapi ketika dia berlebihan hipertiroid, maka akan menimbulkan beberapa dampak-dampaknya gitu. Misalnya karena terlalu bekerja yang terlalu aktif ya, maka metabolisme tubuh pun juga terlalu berlebihan gitu. Nah, yang terjadi apa? Maka terjadi seperti orang-orang yang hiperaktif gitu. Gejalanya. Misalnya satu, dia akan berdebar-debar, sering berdebar-debar. Dan bahkan debar-debarnya pun juga kadang berirama teratur, kadang tidak teratur ya. Kita sebut dengan atrial fibrilasi misalnya. Ada denyut jantung yang tidak teratur. Kemudian karena hiperaktif, dia sering berkeringat ya. Simpatisnya akan naik gitu ya. Kemudian dia sering diare karena hiperaktif ya. Kemudian dia cenderung untuk aktif, kadang-kadang tremor gitu ya. Tremor itu dia bergetar gitu. Karena semuanya menjadi aktif semua, sangat aktif gitu, berlebihan aktifnya gitu. Lama-lama pun juga mata terjadi exophthalmos, jadi matanya keluar, menonjol keluar gitu ya. Dan yang dikhawatirkan jika tidak diobati dengan baik, maka karena sangat hiperaktif, deg-degan terus gitu, berdebar-debar terus, maka jantung lama-lama tidak bisa mengkompensasi lagi, lama-lama jadi membesar jantungnya. Maka terjadi penyakit namanya thyroid heart disease. Jadi kelainan jantung akibat hormon tiroksin yang berlebihan gitu. Kemudian dampak yang lain lagi, tubuhnya akan jadi kurus. Akan jadi kurus, kemudian akan berlebihan aktivasinya, tremor, gemeteran, dan lain sebagainya. Maka ini yang tidak diharapkan. Lama-lama kadang-kadang kalau yang paling berbahaya terjadi disebut dengan krisis tiroid. Krisis tiroid itu kadang-kadang orangnya sampai dengan tidak sadar, bahkan sampai dengan meninggal hanya gara-gara hipertiroid yang terlalu berlebihan sekali gitu. Itu kalau hipertiroid. Kebalikannya ada yang disebut dengan hipotiroid, kekurangan hormon tiroksin. Kalau tadi hipertiroid berlebihan, kalau ini kekurangan hormon tiroksin gitu. Maka yang terjadi dampaknya adalah kebalikan dari yang hipertiroid tadi, metabolisme turun, sehingga yang ada adalah malas. Kalau yang tadi sangat hiperaktif, yang ini malas. Kalau yang tadi terlalu aktif, dia jadi terlalu diem gitu. Yang tadi kurus, yang ini jadi gemuk, jadi badannya cenderung gemuk gitu ya. Kemudian cenderung susah berkeringat ya. Kemudian cenderung bermalas-malasan, tidak aktif, ini hipotiroid gitu. Dua-duanya tidak boleh terjadi, harus dalam kondisi normal hormon tiroksinnya gitu. Terus apa yang menyebabkan terjadinya hipertiroid ataupun hipotiroid? Ada banyak sebabnya. Yang pertama memang ada gangguan dari kelenjar tiroksin, dari hormonal murni. Atau karena autoimun, karena ada beberapa autoimun yang menyerang kepada kelenjar tiroid ya. Seperti misalnya Graves disease, kemudian penyakit-penyakit yang lain ya. Ada beberapa penyakit yang lain yang memang dia bersifat autoimun gitu. Maka penyembuhannya tentu selain substitusi dengan kita memberikan hormon tiroksin kalau dia kekurangan atau menyetop produksi tiroksin kalau dia berlebihan, juga diberikan obat-obatan autoimun kalau memang dia penyebabnya adalah autoimun gitu. Maka ini yang mesti kita cari penyebabnya. Atau karena ada kista di sini misalnya. Atau karena ada penyebab-penyebab yang lain, infeksi lah ataupun yang lain. Maka itu semua bisa menyebabkan hipertiroid ataupun hipotiroid gitu. Maka biasanya dokter akan memberikan beberapa obat. Kalau yang hipertiroid kita bisa memberikan golongan propylthiouracil ataupun PTO misalnya untuk mengurangi debar-debarnya menggunakan propanolol misalnya ya, atau menggunakan preparat-preparat yang lain gitu. Kalau yang kekurangan tentu kita akan memberikan hormon tiroksin ya, levotiroksin misalnya dan lain sebagainya. Maka ini nanti dokter akan menentukan menggunakan obat apa gitu. Bagaimana cara mencegahnya? Kalau ini secara umum ya hanya pola hidup dan pola makan yang sehat saja.
tidak ada sesuatu yang khusus ya untuk hiper atau hipotiroid, karena kejadiannya kadang-kadang genetik gitu. Kadang-kadang genetik maka susah untuk dicegah. Tetapi yang paling penting adalah biasakan hidup kita itu menjadi tidak terlalu panik, stres, kemerungsungan ya, kemudian terlalu tergesa-gesa terus hidupnya, beban pikiran yang berat, itu semua akan menimbulkan banyak penyakit termasuk hiper ataupun hipotiroid ini. Makanya yang mesti kita cegah, dan pola makan sealami yang mungkin, sesehat mungkin, tentu ini pun juga akan bisa bagus untuk kondisi hiper ataupun hipotiroid.